Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pasar indeks global ya. Yang kita mulai dari Dow Jones Industrial Average ya. Jadi minggu lalu pada hari Jumat Dow Jones ditutup menguat cukup signifikan ketika pengumuman dari The Fed ya. Justru akibatnya dia malah mantul dari moving average 20 ini dan kemudian naik ya secara lumayan signifikan, hampir sama ini candlenya. Dan kemudian kemarin ditutup melemah sedikit ya, ada koreksi karena dia menyentuh area supply seperti yang saya gambar ini. Jadi dia terkena area supply dan mengalami sedikit koreksi. Hingga saat ini terpantau indeks Dow Jones Futures-nya ya, kalau kita lihat di US 30 masih mengalami koreksi ya di futuresnya. Jadi kemungkinan nanti open market setengah jam lagi juga mungkin bisa jadi masih melanjutkan koreksinya sedikit ya. Jadi habis mantul dari moving average 20 naik, kemudian masih mengalami koreksi. Dan kalau saya lihat ini adalah all time high-nya, dan kemudian saat ini Dow Jones mulai membentuk lower low ya. Kalau saya lihat, dan kita lihat nanti aja di open marketnya bagaimana untuk minggu ini Dow Jones. Jadi intinya saya melihat ada kemungkinan koreksi sedikit ya. Dan juga saya lihat di S&P S&P juga mengalami sedikit koreksi mulai tadi agak siang menjelang sore ya. Jadi itu mulai terjadi koreksi. Jadi ini titik all time high, sempat naik dari tadi pagi, kemudian turun, dan kemungkinan dia akan mengetes area demand di 4.500 ini. Jadi kemarin waktu Dow Jones naik itu S&P naiknya segini, dia malah membentuk all time high dan membentuk higher high ya. Lain kalau Dow Jones masih membentuk lower high ya. Ini highest, titik tertingginya S&P saat ini all time high. Dan menurut saya ada potensi S&P akan dalam minggu ini mengalami koreksi sampai titik kira-kira 4.500, baru kemudian dia baru ada potensi lagi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan bila dia gagal naik ya, baru kemungkinan demand ini, area kotak hijau ini apabila ditembus ya, maka dia akan ngetes area sekitar moving average 20 ini. Kemudian baru akan terjadi penentuan apakah lanjut naik atau mungkin sideways dulu ya. Jadi dalam waktu dekat ada dua potensi dari support yang akan berpotensi menahan harga apabila terjadi koreksi ya. Dua harga ini berpotensi untuk menjadi support yang cukup kuat bagi S&P 500. Kemudian kalau Dow Jones tadi saya lihat ya, DJI, kalau Dow Jones ya. Ya, bila terjadi koreksi, kemungkinan yang menahan harga kalau Dow Jones di sekitar 35.163 ini ya. Ini juga merupakan area gap sekaligus area yang area support ya. Gap itu area support. Ini saya kasih warna abu-abu aja. Jadi kemungkinan akan ngetes area sini dan kemudian baru menentukan apakah si Dow Jones ini mampu membentuk higher high lagi, karena sekarang posisinya walaupun landai ini terbentuk lower high. Jadi kita dengar bahwa September itu adalah bulan yang penuh dengan koreksi ya. Kita tidak tahu, justru makanya video ini saya buat tanggal 31 Agustus karena besok 1 September, sengaja untuk mengamati apakah tanggal 31 Agustus ini merupakan awal koreksi itu ya. Kita tidak tahu karena tiba-tiba tadi siang indeks DE 30 yaitu indeks Jerman
Indeks Jerman sempat di bawah naik tinggi banget gitu ya. Tadi kalau kita lihat di time frame H4 ya, tadi siang itu tiba-tiba breakout dari breakout sebentar ya, breakout dari zona sideways-nya ini. Tadi siang opening market jam 1 tiba-tiba dia jebret naik membentuk all time high ya. Jadi fantastis sekali. Kemudian nggak lama kemudian sekitar jam 3 dibanting turun banget dan sampai sekarang ini masih turun ya. Jadi agak aneh terjadinya saat ini indeks Eropa Jerman sedang ngetes area demand yang saya gambar ini ya, demand daily ya. Ini adalah demand daily dan dia sekarang lagi ngetes area support 15.806. Nah, ini membentuk bearish engulfing ya secara time frame H4. Dan kita lihat aja apakah hari ini indeks DAX mampu ditutup candle hijau lagi ya, karena bandingannya cukup lumayan dan ini memang dia ketahan oleh resisten all time high-nya sendiri ya. Jadi kebanting lumayan signifikan tiba-tiba setelah dia naik cukup tinggi. Jadi saya agak ragu apakah support ini mampu menahan dan memantulkan harga secara signifikan ya. Kalaupun mampu menahan mungkin naiknya ketimik-ketimik mungkin ya, nggak terlalu kenceng. Dan kalau kita perhatikan hati-hati ini highest ya kan, dia per hari ini berarti sudah membentuk puncak yang lebih rendah ya, lower high. Ini bukan higher, lower high. So walaupun beda tipis ya, rendah, tapi bandingannya cukup lumayan. Jadi hati-hati bagi Anda yang mau trade DAX mungkin sebaiknya dilihat dulu. Dan kalau kita lihat-lihat ini takutnya mirip double top ya, walaupun nggak perfect 1, 2 gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti hari ini gimana penutupannya. Jadi saat ini yang jelas indeks Eropa DAX sedang ngetes support di bawah ini. Sebentar ya. Jadi tiga indeks utama ya dari Dow Jones, S&P dan DAX Eropa Jerman per sore ini kita amati sama-sama terjadi koreksi. Nah, apakah seberapa dalam ya kita tidak tahu. Yang jelas mulai terjadi koreksi, jadi boleh kita mulai perhatikan untuk dalam minggu ini khususnya. Kita boleh amati lagi apabila koreksinya cukup dalam, maka kita boleh mempersiapkan diri untuk lebih prefer posisi sell dalam minggu ini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sepertinya untuk saat ini indeks DAX belum mampu membentuk seperti yang saya gambar ini, belum mampu membentuk higher low dan higher high ya. Per sore ini justru membentuk lower high walaupun landai. So kemungkinan apabila supportnya jebol ini ya, demand area ini sebentar ya, ini terbentuk demand area yang baru dan saat ini sedang dites oleh harga 15.806 ya. Jadi kita lihat apakah support ini mampu menahan harga kembali ke atas atau tidak. Apabila jebol, maka yang berpotensi menahan berikutnya adalah moving average 50 ini. Dan apabila misalnya ini jebol lagi ya, itu berarti mulai terjadi downtrend, mini downtrend. Mulai awal mula downtrend dari indeks DAX ini. Jadi kita lihat dua penentu harga ini apakah mereka mampu ngeblok tekanan yang hari ini sore ini cukup lumayan, ini cukup kencang ya. Jadi
Ya ini cukup seru kalau misalnya MA50 ini jebol, ya ini masih ada trendline ini. Jadi ini juga merupakan titik penentu untuk apakah harga bisa mantul kembali menjadi uptrend. Ya, itu untuk DEX. Kemudian untuk HSI hari ini juga naik cukup lumayan tadi ya, sangat signifikan. Namun overall indeks Hang Seng masih berada dalam fase downtrend ya, di bawah tekanan downtrend. Jadi ini dua lingkaran hitam ini minggu lalu saya gambar. Yang pertama terbukti benar bahwa dia kecentok oleh moving average 20 dan dibawa turun. Ya ini ya. Ini kena moving average 20, kemudian dia dibawa turun. Dan mulai kemarin itu terjadi bull candle dan pagi tadi sempat dibanting. Namun ternyata support yang di sini mampu menahan dan memantulkan harga cukup lumayan signifikan. Mungkin dia ikut indeks Eropa yang siangnya naik signifikan sehingga after lunch tadi naiknya tiba-tiba signifikan. Namun dia juga sekali lagi masih terkena resisten, yaitu yang pertama adalah area supply. Ini terbentuk area supply yang baru, supply area, dan kemudian terkena trend line, dan kemudian juga terkena moving average 20 sekali lagi ya. Dan setelah kena ketiga resisten tersebut, kita lihat ini ada candle merah kecil dan harga mulai terkoreksi lagi turun. Jadi belum mampu menembus resisten trend line, belum mampu menembus moving average 20, belum mampu menembus area supply. Nah, kita lihat aja besok apakah si Hang Seng ini mampu melampaui resisten 25.800-an ini ya. Apakah mereka mampu menembus resisten ini? Dan apabila mampu menembus dalam 1-2 hari atau beberapa hari ya, berarti ini mulai terbentuk mini uptrend ya, uptrend kecil. Di sini kalau kita lihat ini membentuk baru mulai membentuk higher low 1 ya. Nah, apakah mampu bertahan trendline biru ini? Apakah nggak dijebol lagi atau mampu menahan dan memantulkan harga lagi? Nah, ini yang menarik untuk kita lihat. Tapi yang sejauh ini yang kita lihat ini mulai ada perlawanan lagi dari seller, dan secara garis besar ya kalau kita boleh lihat Hang Seng masih berada dalam fase yang sangat downtrend ya. Ini high kemudian lower high, ini lower high lagi, dia membentuk lower high lagi. Dan walaupun di sini nanti dia membentuk higher low, itu masih sangat kecil dibandingkan yang terjadi sebelumnya. Tapi ya bisa jadi ini adalah awal permulaannya ya. Jadi kunci yang lebih penting lagi itu nanti kalau moving average 20 dan 50 nya mengalami golden cross. Ya ini terlalu banyak coretannya sampai ini MA50 nya di atas. Jadi masih jauh untuk menjadi fase uptrend, itu beloknya masih Hang Seng masih perlu banyak perjuangan. Dan apalagi di sini ada area penahan lagi, yaitu area supply yang terdekat kedua ya. Jadi kalau misalnya indeks Hang Seng ini mampu menembus area ini, barulah mungkin sekali terjadi fase uptrend yang mulai serius. Jadi saya kira ini masih dalam tahap ujian dan masih kejedot lagi. So kita lihat seberapa mampu upaya kenaikannya kali ini ya, dalam minggu ini. Jadi misalnya 25.800 ini nggak mampu ditembus dan memukul lagi harga ke bawah, apalagi misalnya tembus dari area trendline biru ini ya, maka 25.811 ini ya menjadi lower high ya. Jadi nggak jadi membentuk higher high tapi lower high ya. Jadi overall kalau saya lihat sih masih berpotensi untuk turun, walaupun ini lumayan mulai ada perjuangan untuk naik ya.
Jadi masih ada dua tahanan yang cukup lumayan kuat kalau menurut saya. Kemudian kita tengok China A50. China A50 juga seperti itu ya, kita lihat sama sekali belum ada tanda-tanda yang signifikan malahan. Dan tadi pagi juga seperti Hang Seng menjelang siang itu sempat dibawa naik lumayan signifikan, dan ini kejedok lagi dan dia turun lagi. Jadi resistennya masih sungguh-sungguh tebel. Jadi masih kena resisten supply ini. Bahkan belum kena moving average 20 dia udah turun lagi. Jadi saya kira masih besar potensi. Nah, ini garis yang minggu lalu saya gambar, dia kena resisten atau supply area yang kotak merah padam ini, dan dia kebanting turun lagi. Dan pagi tadi menjelang siang itu dia terkena oleh support weekly yang dites ke 1, 2, 3, ketiga kalinya dan masih memantulkan harga sedikit ya. Dan kemudian menjelang sore Hang Seng dan DAX koreksi, indeks China ikut terkoreksi lumayan ya, ikut terkoreksi dan dia terpukul lagi ke bawah hampir 50%. Menurut saya indeks China juga masih berada dalam fase yang sangat downtrend dan belum menunjukkan tanda-tanda reversal. Kalau Hang Seng sih masih lebih mending, kalau kita lihat tadi mulai membentuk higher low. Jadi kita lihat aja apakah indeks China minggu ini mampu membuat kejutan, karena ya ini kena resistennya masih belum mampu menahan. Kalau saya prediksi sih masih akan turun lagi. Ya, kita lihat ya, ini kayaknya penahan yang penting di sini. Dan kemudian kalau ini kayaknya sih sudah kejebol sedikit, tapi ya mungkin masih bisa menahan harga ya. So masih agak berat tantangannya bagi indeks China untuk naik, trendline-nya juga masih jauh, dan ini malah terjadi percepatan downtrend kalau saya lihatnya ya. Ini kena sumbu, ini demand-nya juga udah jebol. Kalau saya lihat ini malah terbentuk downtrend line yang baru ya, malah lebih menukik lagi. Jadi PR-nya masih ada ini, downtrend line-nya 1, kemudian ada kotak hijau ini 2, zona inilah, kemudian ada 3, kemudian ada 4, masih ada 4 resisten yang jelas-jelas kelihatan untuk membuat indeks China ini balik menjadi fase uptrend ya. Kita lihat aja minggu ini apa yang akan terjadi pada kedua indeks Asia yang besar ini. Kemudian kita tengok sebentar Nikkei Jepang juga termasuk indeks besar yang patut diperhitungkan. Nah, Nikkei sendiri kalau CFD-nya tadi masih ditutup. Itu cash marketnya ya. Nah, kalau futuresnya kita lihat juga terjadi koreksi sama. Jadi masih ada trendline dan ada kotak merah yang besar ini yang akan menghadang harga indeks Nikkei ini. Jadi mirip-mirip ya, kalau indeks satu koreksi semua koreksi gitu kan, lucunya gitu. Dan efeknya bagi IHSG, hati-hati, mungkin bisa jadi besok itu ada koreksi juga gitu ya. Jadi mungkin indeks Nikkei bisa naik sebentar kemudian kejedot dan kemudian dia turun, atau kemungkinan di sini ada moving average 200, ini garis hitam. Jadi mungkin nggak sampai ke atas, malahan mungkin sampai moving average 200 ini udah terkoreksi lagi. Namun demikian bukan berarti tidak bisa mantul. Berpotensi terjadi reversal lagi itu di sekitar 27.760 ya, yang sekaligus kalau saya lihat ini merupakan area demand zone ya. Jadi mungkin banget kalau koreksinya nanti nyampe sini ya, terjadi reversalnya adalah di kotak hijau ini
ya. Kemudian dan ini juga mirip Hang Seng, masih membentuk higher low ya, nggak separah China. Kemudian kita lihat IHSG. Nah, IHSG ini tadi sore juga ditutupnya nanggung walaupun dia ditutup hijau. Namun yang pertama dia sekarang berada di, nah ini tadi pagi mantul persis ya di 6121 seperti gambar garis ini yang saya gambar, dan persis banget. Dan kemudian dia mantul tapi nggak terlalu kuat dan terbentuk doji ya. Saya prediksi kemungkinan besok ya bisa jadi koreksi karena beberapa indeks utama kita lihat tadi sama-sama bahwa ada koreksi kan, jadi ya mungkin saja besok ada koreksi, tapi mungkin ya moga-moga nggak terlalu parah, dan moga-moga setelah itu bisa lanjut lagi naik ya. Kemudian ya tentu market US pada malam ini akan juga berperan, moga-moga aja market US yang akan dibuka sekitar 10 menit lagi boleh memberikan reversal yang cukup lumayan sehingga berpengaruh lumayan baik bagi IHSG besok. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan indeks global untuk 1 September sampai hari Jumat nanti dalam minggu ini. Saya kira demikian. Anda bisa mempersiapkan diri bagi Anda yang trade untuk market US sebentar lagi akan buka, dan juga mempersiapkan diri untuk besok. Saya kira sekian dulu, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih dan salam profit.